Cek cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah acara akan segera kita mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahi amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa rahmatullahi seluruh peserta talk show di sore hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izinnya, dengan nikmatnya di sore hari ini tentunya kita bisa bersama-sama akan menimba ilmu di Zoom kali ini, tentunya di talk show spesial bersama Ustaz Dr. Syafiq Riza. Wassalamualaikum taala. Dan selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, peserta yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, izinkan saya memperkenalkan diri. Allah ya kan membuka dan juga menutup acara di sore hari ini. Dan tentunya para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di tengah derasnya arus konten yang menormalisasi kemaksiatan dan saat dosa hanya dianggap konten hiburan dan ketika amar ma'ruf nahi mungkar menjadi suatu yang asing, tentunya kita bolehlah untuk refleksi sejenak, masihkah kita menjaga hati ini dan juga masihkah kita peduli kepada kebenaran yang insya Allah akan dikupas tuntas di talk show spesial bersama Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang diselenggarakan oleh Nukta Lanufik dan juga Mishkatus Sunnah. Nah, Nukta Lanufik nih apa sih? Nah, Nukta Lanufik adalah sebuah platform berbasis online, kelas fikih berbasis online yang memiliki visi membangun pusat pendidikan tangguh di bidang fikih atau membangun pusat pendidikan unggul di bidang fikih yang fleksibel dan terstruktur. Nah, tujuannya salah satunya adalah membimbing peserta memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa program yang alhamdulillah telah terlaksana, di antaranya ada poster dakwah fikih, kelas fikih dasar, dan juga webinar gratis. Dan insya Allah sebentar lagi akan launching ya, yaitu kelas fikih tematis interaktif yang mana Recording in progress. program belajar fikih yang dikemas secara tematik dan fokus pada satu bahasan dalam. Tentunya ini sangat menarik sekali ya seluruh peserta yang Allah. Dan selanjutnya lembaga yang berikutnya yang berkolaborasi bernama Mishkatus Sunnah. Ini merupakan lembaga yang lahir dari kerjasama beberapa mahasiswi ilmu hadis STD Imam Syafi'i Jember sebagai wujud semangat mereka untuk memperkenalkan hadis kepada masyarakat luas. Dan program yang sudah terlaksana yaitu Mishkatus Sunnah telah menyelenggarakan program hafalan hadis Ramadan, sebuah kegiatan yang mengajak peserta untuk menghafal dan mengamalkan hadis-hadis pilihan selama bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah acara ini telah dimanfaatkan atau telah dirasakan manfaatnya oleh kurang lebih 60 muslimah dari berbagai daerah. Dan insya Allah dalam waktu dekat akan ada program terbaru yaitu hafalan hadis berjenjang dan juga kelas belajar mustalah hadis untuk pemula. Nah, itu dia dua lembaga yang ikut menyelenggarakan acara di sore hari ini. Dan juga peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya acara ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita terima kasih kepada sponsor yang telah meramaikan dan juga mendukung acara di sore hari ini, yaitu di antaranya ada Zafira Luxury, Syar'i Keanggunanku, Syar'i Ketaatanku, ada Madu Abdurrahman, Pure tanpa dicampur, fresh tanpa diproses, dan Hobi Sedekah serta Bitsi. Dan beberapa media partner yang ikut meramaikan juga ada Nasihat Project, Markas Ma'had Abatul Quran, Arabiah Witus, Akhwat Salafiyah.id, BEM.Safwa Indonesia, Khaimah Al-Quran, Abdurrahman Al-Mansur, Jember Mengaji Official, dan juga Kajian Yogyakarta. Dan juga insya Allah di sore hari ini bukan saya akan menemani Ustaz Syafiq di sore hari ini, namun ada beberapa atau ada dua moderator yang bersama kita. Yang pertama ada Ustaz Musyafi Usman, beliau merupakan dosen S3 Imam Syafi'i Jember yang telah menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Islam Madinah dan juga S2 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten. Sementara yang kedua adalah Ustadz Arya Bima Setia Laksana. Beliau juga merupakan dosen S3 Imam Syafi'i Jember yang telah menyelesaikan pendidikan di S1 program studi Ulumul Hadis di Universitas Islam Madinah dan juga S2 di Ism Ulumul Hadis Universitas Islam Madinah pula. Sementara pemateri kita di sore hari ini yaitu
Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Beliau menempuh pendidikan S1, S2, S3 di Universitas Islam Madinah semuanya, dan alhamdulillah ketiga-tiganya pendidikan diraih dengan gelar cum laude. Baiklah, peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya saya mengingatkan bagi Anda yang ingin bertanya, kami persilahkan nanti bisa bertanya melalui kolom Q&A di akhir acara nanti. Mari kita simak talk show di sore hari ini bersama Ustadz Syafiq Riza Basalamah, dan akan dibersamai oleh Ustadz Syafiq dan juga Ustadz Arya Bima. Kepada Ustadz Syafiq dan Ustadz Arya Bima, kami persilahkan untuk memulai talk show sore hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiikum Ustaz. Masyaallah. Gimana Ustaz? Bakar ya? Alhamdulillah. Masyaallah. Ustaz Arya, ada yang lagi viral apa nih di media sosial? Apa ya? Tapi yang ana dengar itu ada sebagian orang-orang yang mana mereka itu berusaha untuk membuat konten-konten cuman kontennya ini tidak ada nilainya, tidak ada value-nya, Ustaz. Bahkan isinya terkadang maksiat ya. Terkadang joget-joget, terkadang juga ada yang mengumbar masalah keluarganya, sampai ada suami yang menceraikan istrinya ketika sedang live stream. Iya, subhanallah. Ada juga tambah keren gitu. Astagfirullah. Mungkin mereka ingin mendapatkan banyak like, banyak perhatian Ustaz, supaya bisa viral gitu Ustaz. Subhanallah, anak kemarin pulang dari Natuna kalau nggak salah ya. Ada satu teman cerita, Ustaz udah nonton nggak? Apa? Ada streamer ini yang live di YouTube selama 1 bulan. Subhanallah. Live non-stop. 24 jam kali 1 bulan. Allah, kuat itu matanya. Anak lihat bener ada ngomong. Iya jelas, nggak ada manfaatnya sama sekali. Yang dia minum, nanti datang perempuan, datang ini, anak nggak pernah nonton, akhirnya anak jadi nonton. Kita tadi yang sampaikan tadi, nggak ada value yang mau ditawarkan. Bahkan ada emak-emak yang yang mencela ya, bukan mencela, dia minta tayangan seperti ini seharusnya tidak gitu loh. Katanya ya sudah nggak usah ditonton gitu, ngomong gitu aja. Dan itu banyak yang nonton, bayangin. Sampai segitunya ya. Sebetulnya itu kalau dilihat dari segi agama, untuk orang-orang yang selalu bikin konten yang pengen viral, tapi di dalamnya ada maksiat-maksiat, itu gimana, Ustaz? Ya, manusia ini, mungkin ustadz lah, ini anak bersama para ustadz ya, jadi anak harapannya juga dikasih masukan ketika yang anak sampaikan kurang tepat nantinya. Kita tahu bukan bicara konten itu bagus atau tidak, manusia itu cinta dengan popularitas. Betul. Dia secara naluri dia itu cinta dengan pujian. Dia ingin dipuji, baik itu dengan kebaikan atau dengan keburukan. Ya mungkinlah para ustadz tahu bagaimana para ulama terdahulu saling mewasiati agar mereka tidak cinta dengan popularitas gitu, menghindar. Ini popularitas yang baik ya, artinya sebagai seorang ustadz, penasihat itu nggak boleh cinta popularitas. Padahal dia memberikan manfaat kepada orang ya, ustadz memberikan manfaat ya. Tapi kalau tujuannya adalah untuk dirinya sendiri, ya nggak ada gunanya buat dia. Jadi kalau tadi yang Ustadz sebutkan orang-orang yang bikin konten supaya viral, supaya banyak followernya, sebenarnya yang dicari itu fulus ya Ustadz ya. Fulus. Yang dicari itu dunia ya. Mungkin itu salah satu faktor Ustadz ya. Itu sebenarnya bukan salah satu faktor, kayak itu faktor utama ya, karena memang ketika Nabi SAW mengatakan likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal gitu. Harta gitu loh. Apa sih yang dicari mereka? Ana juga dengar dari kawan-kawannya, kadang-kala dia disawer ya, disawer mobil, disawer ikan paus, ada apa ini itu. Yang itu ternyata bisa diduitkan. Itu bisa diduitkan. Makanya kalau antum lihat orang-orang yang populer itu, terakhirnya menggunakan popularitasnya untuk apa?
untuk buka usaha. Ya untuk cari fulus. Intinya dia tahu popularitas dia itu lama-kelamaan akan turun gitu loh. Maka dia memanfaatkan ketika sedang di atas untuk membuka usaha supaya fulus lagi. Jadi intinya wallahi fulus. Padahal kita tahu dunia ini akan kita tinggalkan. Jadi kalau antum sebutkan tadi di mana mereka membuat konten yang nggak bermanfaat, yang bermanfaat saja kalau tujuannya popularitas, jadi nggak bermanfaat. Bagaimana kalau itu konten malah menyesatkan manusia? Berarti memang faktor utama ini kan berarti kayak mencari keuntungan dunia materi gitu. Ada nggak sih faktor lain tuh yang menjadikan konten maksiat ini jadi viral, bahkan digemari, bahkan dijadikan atau dianggap normal gitu oleh masyarakat kita, dan mayoritas masyarakat kita ini muslim gitu saya. Iya, jadi memang malah anak kadang-kala juga merenungkan saja. Kenapa konten-konten yang bermanfaat itu sedikit yang nonton? Betul. Ketika konten itu nggak ada manfaatnya, jadi lebih banyak yang nonton, lebih banyak yang sharing kemana-mana gitu. Wallahu a'lam ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Jadi memang jiwa itu memerintahkan kepada keburukan illa ma rahima rabbi. Jadi manusia itu suka ketika kontennya itu membuat membuat ada yang namanya hormon kebahagiaan dia gitu dalam dirinya itu, dia jadi senang, dia jadi ketawa, dia jadi terhibur. Padahal itu hanya sebentar. Hormon apa itu namanya? Endorfin. Apa? Dopamin. Jadi konten-konten itu jadi dopamin buat dia, Pak. Iya, jadi dia akhirnya kayak jadi kecanduan dia nonton yang seperti itu. Kayak konten yang ketawa-ketawa. Kadang-kadang kan. Maka anak ngomong sama anak-anak. Di rumah jangan nonton yang pendek-pendek, short. Anak ngomong sama maknya ya. Soalnya kalau short itu nanti akan pendek terus, yang akhirnya kontennya nggak berguna. Karena kalau kita lihat algoritmanya mereka itu memang semakin banyak yang nonton, itu yang akan semakin di-up sama mereka gitu. Padahal bukan bicara manfaat atau tidak manfaat, enggak. Yang penting banyak yang nonton gitu, seperti itu. Antum masih ingat ucapan Syekh Ibrahim Ruhaili ya, ketika menyebutkan Syekh Shalih Fauzan bikin kajian ya. Yang nonton cuma 7 orang atau berapa ya. Ini penyanyi 1 jam yang nonton jutaan. Subhanallah. Kayaknya tadi ada faktor memang manusia itu mencari hal-hal yang menyenangkan dirinya, bukan yang bermanfaat buat dirinya. Jadi ini konten-konten seperti ini bakal ada pengaruhnya kepada hati kita, Ustaz, dan juga akhlak kita. Nah, kemudian bagaimana kita menjaga hati kita dari hal-hal yang seperti ini, kemudian juga menjaga akhlak kita agar terhindar dari hal yang buruk seperti ini, Ustaz? Tunggu. Ini buat konten kreatornya apa buat penontonnya? Buat penontonnya. Buat penontonnya. Iya. Dan Tapi juga penontonnya itu agar tidak mengikuti mereka. Jadi konten kreator gitu. Jadi sebenarnya sebelum dampak buruk dari konten ini, sebelum kepada penonton, adalah kepada konten kreator itu sendiri. Iya, betul. Jadi konten kreator ini berpikir dengan dia bikin konten viral, banyak yang nonton, dia bisa menguasai masa, dia punya banyak pengikut. Tidak sebenarnya. Dia yang diatur oleh follower. Yang diatur oleh followers. Makanya konten kreator ini rata-rata ya, kalau ketika mereka nggak jaga hati, mereka sakit mentalnya. Karena dia itu harus tampil seperti ini ya. Dia ngomong sedikit salah, dibully ya. Akhirnya dia ini bukan dielu-elukan ya, tapi malah jadi sorotan yang menyebabkan dia hidup dalam ketakutan. Hilang privasi dia. Makanya anak ingat dulu Tom Holland, misalnya, kalau Anda lupa lah, Tom Holland, misalnya, pemain Spider-Man itu, dia itu pernah 1 bulan berhenti bikin konten, berhenti dia, karena sakit mental dia. Dia harus baca komentar, dia akan melihat berapa yang nonton, kok sedikit yang nonton, akhirnya dia jadi bingung. Akhirnya tadi muncul bikin konten yang supaya dia
banyak yang nonton, walaupun nggak bermanfaat, walaupun berbahaya, walaupun bertentangan dengan agama, karena dia sakit. Jadi sebelum penontonnya, konten kreatornya ini marif dulu. Dia ingin ngobatin dirinya. Padahal setiap kali dia bikin konten yang nggak bermanfaat, kemudian banyak yang nonton, seakan-akan dia dapat dopamin lagi tuh ya. Oh gitu loh. Enggak, dia terus dia akan memperbandingkan dia dengan konten kreator yang lain ya. Sana berapa followernya ya. Makanya sakit dia. Ini buat konten kreatornya. Adapun buat penontonnya, ya ini pentingnya mendidik mereka ya. Yang terutama buat orang tua ya. Jangan mudah-mudah memberikan gadget kepada anaknya. Kalaupun dia berikan, dia harus memberikan arahan apa yang boleh ditonton, apa yang tidak boleh ditonton ya. Ana lihat sendiri beberapa platform itu sudah menyediakan sebenarnya apa tontonan yang apa yang boleh ditonton oleh anak-anak kayak seperti itu. Cuma kan standarnya mereka itu bukan standar Islam, bukan standar iman, tapi standar mungkin kemanusiaan aja ya. Kadang-kadang konten yang menampilkan darah ya, mereka blok ya seperti itu. Sampai kita nyembelih kurban pun kelihatan darahnya pun diblok sama dia seperti itu gitu loh. Mereka punya standar kemanusiaan mungkin seperti itu. Maka yang perlu disampaikan kepada orang tua tadi, bagaimana mereka mendidik anak-anaknya, memberikan arahan, memberikan pengawasan, kemudian membuat standar apa yang boleh ditonton, apa yang tidak boleh ditonton. Dan memang paling enak tuh anak-anak, kayak kalau bicara anak-anak ya, kalau yang remaja mungkin udah punya handphone masing-masing ya seperti itu, ya perlu duduk sama mereka. Dan kalau bisa ketika sehari berlalu, orang tua itu tanya sama anaknya, hari ini dapat apa yang kau tonton gitu loh, apa manfaatnya gitu. Kan kadang-kadang maafi gitu, ada gitu, seperti itu. Karena orang kalau sudah punya ya bicara iman tadi ya, yang menjadi penyeimbang, dia tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang halal dan mana yang tidak halal ya. Karena sekali lagi Ustaz, kadang-kadang memang tontonan yang nggak halal itu tadi menyenangkan. Jadi orang kadang-kadang kalau ngelihat Instagram ya, umpamanya ketika lewat Ustadz Arya tahu tuh ya, dilewatin aja sama dia gitu. Dilewatin gitu sama dia. Tapi ketika konten yang nggak berguna, dia berhenti. Dia tonton. Kok bisa dia turunin lagi tuh, mana tadi itu konten seperti. Karena memang tadi ya, kembali kepada iman Ustaz ya. Inna nafsal ammaratun bisu ya. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan zuyina linnas hubbus syahawat ya minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarah ya minadh dhahabi wal fiddah. Kita tuh kadang-kadang suka nonton konten mobil-mobil bagus, padahal kita nggak punya Ustaz. Cuma sekedar Masya Allah ya. Akhirnya kita hidup menderita gitu. Nah itu Ustaz, yang pertanyaan berikutnya ini kan mungkin ada konten yang mungkin sifatnya mubah gitu, seperti tadi yang Ustaz bilang, ngeliatin mobil bagus, atau mungkin yang mukbang makan besar gitu, dimakan sama satu orang di depan kamera, terus ada mungkin memperlihatkan amal ibadah dia gitu lah. Kan mungkin kita lihat secara zahir bukan maksiat gitu. Itu gimana sih Islam memandangnya? Terus apakah itu juga bisa berdampak negatif bagi yang mengkonsumsi konten tersebut? Oh, jadi tadi yang berkaitan dengan mukbang ini yang menonton kan? Yang menonton. Terus yang tadi membuat konten ibadah itu, amalan ibadah dia itu kan mubah secara zahirnya gitu. Apakah itu dalam Islam diperbolehkan? Terus apakah juga mempunyai dampak negatif kalau misalnya memang itu tidak diperbolehkan? Bismillah, kayaknya kita ingat pesan Nabi SAW di hadits Hasan bin Ali bin Abi Thalib ya, ketika Nabi SAW mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ini kalau bicara muslim ya, muslim yang baik itu kayak apa gitu ya. Ternyata tanda kebaikan Islam seseorang itu meninggalkan perkara-perkara yang nggak ada gunanya buat dia gitu. Ada mubah bermanfaat. Contoh ya, nonton bola sama main bola Ustaz. Iya benar. Iya. Mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat gitu. Main yang bermanfaat. Main yang bermanfaat kan. Orang ini kadang kala maksa nonton ya, keluar duit berangkat ke sana ya, jagoannya kalah dia sedih gitu. Yang sehat itu pemainnya. Yang nonton ini oke, mubah gitu, tapi kan apa sih manfaatnya gitu buat engkau?
ya mungkin terhibur ya, dia mendapatkan hiburan ya, kemudian pulang dia ngomong alhamdulillah sejak anak nonton bola, alhamdulillah sholat malam anak semakin kenceng gitu kan, berarti kan ada manfaatnya gitu ya. Sejak dia nonton itu berdampak kepada kehidupan dia, tapi kadang-kala enggak, malah yang ada waktu dia habis tanpa manfaat. Jadi kalau bicara konten yang mubah itu tadi kadang-kala menghabiskan waktu kita. Dan apa ya, Rosman ya, modal utama orang hidup itu adalah waktu, bukan uang. Jadi banyak orang membuang waktunya ini tanpa dia merasa telah membuang harta yang paling mahal. Itu kalau tadi nonton konten-konten yang gak bermanfaat. Terus kalau bicara nonton konten orang beribadah, atau dia yang bikin kontennya? Yang nonton mungkin. Nonton ya. Misalnya sedekah kemana terus kontenin gitu. Iya, dampak buat konten kreatornya tadi kita udah singgung ya, berkaitan dengan ya nggak boleh kita cinta popularitas ya, karena boleh jadi situ ada unsur riya. Kalau itu ibadah, boleh jadi ada unsur riya, ada unsur ingin dipuji sama orang, ingin menunjukkan amalan dia. Tapi boleh jadi dia mengatakan enggak, aku ini untuk memotivasi yang lain supaya mereka ikut mengamalkan. Ya memang innamal a'malu binniyat ya. Kita tahu Allah Azza wa Jalla tidak melarang kita sedekah terang-terangan. Allah mengatakan in tubdus sadaqati fa ni'mahi, kalau kalian sedekah terang-terangan ya baik gitu loh. Tapi yang jelas niatnya benar gitu loh. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada orang yang berhak mendapatkannya, itu lebih baik buat kalian ya. Kayak teman-teman mungkin ikut kajian. Bikin konten sedang kajian bersama Ustaz Arya, bersama Ustaz Syafi'i. Apa sih tujuannya gitu? Kita yang nonton ini membuat orang kepingin niru kan. Oh nanti kalau anak kajian anak mau bikin konten enggak ada. Karena manusia itu suka meniru orang lain dan suka mengikuti yang kadang-kala nggak berguna. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau ada ngaku nabi, ada pengikutnya. Soalnya kadang-kala orang itu mengatakan dengan banyak yang follower dia menunjukkan dia paling hebat. Enggak, belum tentu gitu loh. Belum tentu. Makanya dampak buruknya tadi kalau kita nonton seperti itu, kita boleh jadi ingin membuat konten seperti itu selain waktu kita habis, dan boleh jadi niat kita nggak sama dengan dia. Konten kreator tuh boleh jadi niatnya benar, memang ingin memotivasi yang lain. Ketika dia datang ke rumahnya fakir miskin, dia bagikan. Dia ingin mengatakan, ayo kalian ini punya harta kok nggak dibagiin gitu. Cuma kita yang nonton ingin, anak kayaknya harus bikin konten seperti itu juga. Menginspirasi akhirnya kepada yang lain gitu. Masya Allah. Kemudian kalau kita sekarang melihat atau mendengar konten-konten yang bikin kita bingung, Ustaz, atau bikin kita mungkin tidak tahu ilmu tentang konten tersebut, mungkin tentang syubhat juga, Ustaz. Itu apa yang harus kita lakukan? Atau kita harus bertanya kepada siapa, Ustaz? Iya, jadi memang anak ingat waktu kuliah ya. Waktu itu belum ada lah yang namanya Instagram, TikTok, apa ini belum waktu itu. Itu Syekh mengatakan ada usaha untuk, bahasanya beliau itu tadlilul ma'lumat. Bagaimana informasi yang menyesatkan gitu. Ketika seorang yang nggak punya pegangan agama, nggak punya basic agama yang kuat, kemudian dia menonton konten-konten syubhat, karena di YouTube itu semua bisa berbicara, di Instagram ya, di TikTok semua bisa ngomong, mau hafal Quran, nggak hafal Quran, mau nggak bisa baca Quran, boleh jadi dia punya banyak follower. Dan Ana melihat ya, Ana melihat sendiri ada beberapa konten kreator tuh yang na'udzubillah ya, dia benar-benar menyesatkan dengan kontennya itu ya, tapi banyak loh follower. Makanya kadang-kadang kita berpikir gimana sih dakwah kita sampai ke follower tuh, kesian karena kita sebagai umat Islam ini kan watawasau bil haq watawasau bis sabr ya, supaya kita nggak merugi. Artinya kita kalau ingin nggak merugi, jangan ridho melihat orang lain rugi gitu loh. Ya, betul. Mereka rugi antum, biar urusan dia. Memang ada satu waktu nanti, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ya. Ada kondisi yang sudah nggak mungkin lagi ya.
Tapi kalau sekarang kayaknya yang perlu kita arahkan orang-orang itu untuk memahami pertama hakikat dunia ini, Ustaz. Hakikat dunia ini. Soalnya orang-orang itu nggak bakal bertanya, Ustaz. Karena menurut dia, ya ini yang asyik. Ini yang menurut dia benar. Ada mungkin yang mengatakan semua agama sama. Ada yang mengatakan LGBT itu nggak apa-apa kalau ridho sama ridho. Itu kan ada di dunia sana. Ada yang mengatakan jilbab itu nggak wajib. Jadi seorang wanita muslimah yang awalnya pakai jilbab, dengar konten itu, oh benar juga. Jadi karena dia nggak punya ilmu. Maka nasihat Anda yang pertama, jangan nonton. Betul. Sebelum bicara bertanya, karena hati itu lemah gitu loh. Jangan kita menjadikan hati kita seperti gabus ya, yang menyerap semuanya. Masya Allah. Pokoknya semua diserap, dia nonton ustadz ini, nonton ustadz ini, semua. Jangan gitu loh. Makanya menuntut ilmu itu perlu berhati-hati. Sebagaimana kita kalau ke dokter itu milih, apa gini urusan dengan iman kita, urusan dengan kehidupan akhirat kita nantinya. Jadi yang pertama, jangan nonton. Kemudian ketika engkau nonton dan engkau sudah merasa kok kayaknya ini ada yang nggak pas, berhenti. Karena ada orang yang melanjutkan, coba-coba. Akhirnya ada sebagian yang nggak beragama setelah nonton konten-konten. Jadi berapa banyak orang-orang agnostik ya sekarang ya, di gara-gara nonton. Dia memang nggak pernah dapat pelajaran agama di keluarganya. Sampai SMP, SMA dia sudah mulai bisa bebas nonton. Akhirnya dapat konten-konten yang tadi yang membuat dia nggak percaya sama agama. Kesian. Makanya tadi yang ngomong, kalau sudah mulai nggak nyaman, hentikan. Tanya. Bertanya itu memang ada sesuatu yang tidak nyaman. Tanya kepada siapa? Ya kepada ustadz-ustadz yang berilmu. Salah satu yang alhamdulillah kita punya apa? Punya program apa yang program yang kita bikin ini, Ustaz? Oh, ini apa? Nuktalun fi. Terus Miskatus Sunnah. Iya. Artinya ini kan menjadi platform yang seharusnya orang memanfaatkan itu untuk bertanya. Dan kalau nggak salah juga dibuka orang mau bertanya fadhol gitu, seperti itu gitu loh. Jadi memang harus memastikan dengan siapa kita belajar. Itu yang perlu diarahkan kepada mereka. Karena Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu, yang mumpuni, bukan tanya kepada orang yang terkenal. Bukan. Jadi standar kebenaran itu bukan terkenal. Ini followernya banyak loh. Lebih banyak mana followernya Nabi Muhammad sama followernya iblis? Kita sekarang lihat di muka bumi ini, umat Islam itu cuma 2 miliar. Yang musyrik, yang kafir, yang jadi followernya iblis itu 6 miliar. Ustaz. Jadi kalau yang menjadi standar kebenaran itu banyaknya follower, ya iblis yang benar. Enggak, itu bukan standar. Dan selalu ya, yang mengikuti kebenaran itu sedikit. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Jadi gitu yang seharusnya dilakukan oleh umat ini, ya bertanya kepada yang berilmu, seperti itu. Bukan yang kepada yang terkenal ya, hati-hati itu mungkin Ustaz. Tadi ngomong-ngomong tentang standar kebenaran ya Ustaz. Sebenarnya apa sih tolak ukur benar dan salah yang konkret itu Ustaz di dalam Islam yang mungkin ya bisa kita jadikan patokan untuk bisa mengkonsumsi konten ataupun tidak gitu Ustaz. Itu ada nggak di dalam Islam patokan atau tolak ukur yang konkret gitu, untuk yang benar yang salah seperti apa gitu? Iya, jadi memang Nabi SAW pernah menyampaikan sebuah pesan di mana ada fase dalam perjalanan Islam ini yang kebenaran itu apa bahasanya ya? Kebenaran itu ghalib seperti kebenaran itu dominan ya. Iya, seperti di masa Nabi SAW. Bagaimana proses menuju ke sana kan panjang perjuangan Nabi SAW. Tapi subhanallah Nabi SAW sebelum meninggal dunia ketika beliau dimintai wasiat, beliau nyampaikan kepada para sahabatnya, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsir. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan mendapati banyak perselisihan. Ini kan yang terjadi sekarang gitu. Orang sekarang itu kadang-kala kata Ustadz Fulan boleh. Tapi kata Ustadz Fulan nggak boleh kata dia.
bingung kan umat itu dibikin ketika melihat banyaknya perbedaan pendapat seperti itu. Ya, Nabi udah ngasih ukuran gitu ya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kalian hendaklah mencari sunnahku ya, berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah setelahku ya. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Kalian berpegang teguhlah, gigit dengan gigi geraham kalian ya. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah ya. Artinya kalau bicara standar yang konkret ya enak sebenarnya, kita ini nggak capek. Maka akhirnya muncul istilah kajian sunnah ya. Karena ingin mengajak orang, ini loh sunnahnya seperti ini. Sehingga tidak membuat orang kebingungan. Dan juga Allah Azza wa Jalla mengatakan fa inna tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul ya, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan alhamdulillah kita punya Quran. Kalau bicara kitab yang menjadi standar kebenaran itu kitabullah ya. Alhamdulillah ya. Kemudian sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ya. Sampai ada seorang, Ustaz, anak ingat, non muslim dikasih hadiah Quran terjemahan sama temannya karena temannya punya percetakan Al-Quran. Kasihlah. Nggak pernah dia buka. Yang namanya non muslim ya. Suatu saat dia punya masalah ya. Dia duduk di rumahnya, lihat buku-buku yang ada di rak itu, lihat Quran. Dia ambil tuh Quran. Dia buka tuh. Yang pertama dia cari pengarangnya, namanya. Dia lah orang cari buku kan pengarangnya siapa gitu loh. Nggak ada pengarangnya tadi seperti itu. Setelah itu dia mulai baca Al-Fatihah artinya. Sampai kepada ayat kedua di surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya gitu. Kata dia sombong banget buku ini kata dia. Biasanya orang kalau nyusun buku itu kan mengatakan maaf buku ini ditulis oleh seorang punya banyak kekurangan, boleh jadi kekurangan di sini di sana. Quran nggak ada. Awal ngomong la raiba fihi, nggak ada keraguan. Kata dia sombong banget di buku kata dia. Dan memang itu Quran. Dia buka masuk Islam. Masuk Islam. Alhamdulillah. Karena nggak ada keraguan. Kalau bicara standar, ini standarnya. Tapi kalau standar yang dibuat oleh manusia, undang-undang mungkin membuat, suatu saat undang-undang itu akan berubah. Iya, berubah lagi. Dulu boleh, sekarang nggak boleh ya. Kalau kita lihat ada undang-undang pornografi, ada undang-undang porno aksi ya. Yang dulu mungkin nggak ada undang-undang itu. Tapi sejak banyak konten-konten ini kemudian dibuat ya. Tapi alhamdulillah Al-Quran sebagai standar itu saja. Kemudian sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Tentunya tadi dengan pemahaman siapa ya? Pemahaman salafus saleh. Kayak gitu. Baik, setelah kita mengetahui yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang mungkin sunnah, yang bid'ah, itu bagaimana cara kita dalam menjadi pandai, menjadi pintar, menjadi semakin hati-hati dalam menggunakan media sosial kita, Ustaz, kira-kira, Ustaz? Iya, ya ketika orang sudah tahu dengan kebenaran itu, dan memang ini sebuah nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat hidayah ya. Karena banyak orang berpandangan tadi yang dicari adalah dunia. Dunia ini nikmat yang paling rendah sebenarnya. Cuma itu yang dikejar oleh manusia dengan tadi dia ingin viral, dia ingin banyak pengikutnya. Dia hanya cari nikmat yang paling rendah sebenarnya. Jadi kalau bicara urutan nikmat itu, nikmat paling rendah itu adalah nikmat harta, kemudian nikmat sehat, kemudian nikmat aman, kemudian nikmat iman. Cuma kadang-kadang orang itu demi harta dia jual iman. Mungkin kita ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika beliau mengatakan badiru bil a'mal fitanan ka qital lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Nabi menyuruh kita segera beramal sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan gelap gulita yang orang itu paginya beriman, sorenya sudah kafir, sorenya beriman, paginya udah kafir. Apa yang dia lakukan? Dia menjual agamanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia tadi. Maka buat teman-teman yang dapat nikmat ini, ya diamalkan ya. Artinya ilmu yang dia dapatkan itu bukan hanya untuk bikin konten lagi. Karena kalau orang lihat tuh, oh bagus nih, dia tiru kontennya seperti itu, bagus ya. Ilmu itu sebelum engkau sampaikan kepada orang lain, ya kita amalkan.
Karena semua ilmu yang kita dapatkan kalau nggak diamalkan sia-sia lagi. Jadi buat teman-teman yang udah tahu itu, ya perlu bermujahadah. Mujahadah. Karena belum tentu orang tahu itu ngamalin, Ustaz. Belum tentu. Ya, betul. Belum tentu. Kita tahu bahwasanya ini haram, tapi belum tentu kita meninggalkan itu. Kita tahu ini perintah Allah. Berapa banyak umat Islam yang sampai hari ini belum sholat. Padahal dia tahu sholat itu rukun Islam gitu ya. Ramadan mereka tahu puasa wajib, tapi nggak puasa gitu. Maka perlu mujahadah dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar bisa mengamalkan hal itu. Jadi jangan berpikir dulu, kan teman-teman biasanya langsung share ya. Dapat share. Iya nggak apa-apa kok mau share gitu. Dan share itu pun juga harus tata hati. Jangan sampai niatnya supaya jadi orang pertama yang men-share, supaya ya orang-orang tahu aku ini peduli sama agama. Karena ada, Ustaz. Jangan melihat teman-teman itu yang menggunakan konten agama itu ya untuk popularitas dia gitu. Dia deket sama ustadz, ya dia bikin video ya ini itu. Dia tahu mana yang hak dan mana yang batil, kemudian dia bikin konten itu. Tapi dia sendiri tidak mengamalkan. Jadi buat teman-teman yang tahu, sebelum men-share, amalkan dulu gitu, seperti itu. Baru setelah itu engkau mau bikin konten, mau disebarin foto, kemudian tetap ya, jangan sampai waktu kita dihabiskan untuk nonton hal-hal yang mungkin kadangkala membuat kita tambah ilmunya, tapi amalnya juga enggak. Seperti itu. Mungkin antum ingatlah dengan hadis yang ketika seorang datang ke seorang muhaddits, dia minta dikasih hadis, kata dia. Syekhnya tanya, apa hadis yang kemarin sudah diamalkan? Engkau kok cuma mau apa? Mau banyak kumpul gitu. Yang kemarin udah diamalin belum gitu loh. Mungkin itu saja. Oke, Zat. Mungkin ini pertanyaan sebelum terakhir saja. Berkaitan tentang peran setiap individu nih, kita yang ya marak dengan media sosial gitu, untuk menjadikan media sosial kita tuh lebih sehat, lebih bermanfaat di dunia dan di akhirat gitu. Itu apa sih? Iya, yang pertama memang niat, Ustaz, ya. Kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat ya. Karena kalau bicara sehat, ada yang sehat, kontennya sehat, tapi orangnya nggak sehat. Kalau kita ngelihat kontennya, ya Allah bagus banget ya, manfaat banget. Tapi konten kreator itu nggak sehat, karena dia cinta dengan popularitas. Dia itu tadi, mattaqallah man ahabba syuhra, nggak bertakwa kepada Allah. Orang yang cinta dengan popularitas itu nggak bertakwa sama Allah, karena dia untuk dirinya. Maka buat teman-teman yang hidup di media sosial ini, kalau engkau ingin membuat konten ya, atau ingin menjadikan akunnya itu penuh dengan konten-konten yang manfaat, maka sebelumnya tolong hatinya yang diperbaiki ya. Karena Allah itu sebenarnya cinta dengan al-abd taqiyal khafi. Allah cinta dengan hamba yang bertakwa itu dan tersembunyi gitu. Nggak perlu. Makanya kalau namamu nggak perlu dikenal, nggak usah pakai nama. Jadi bikin akun, ya akun umum gitu ya. Bukan nama dia. Kalau anak mau akun anak kan SRB gitu ya. Personal nih akunnya ini kan. Bahaya banget nih. Karena membawa nama anak. Tapi ada akun yang nggak, sudah. Akun ini nggak ada nama dia gitu loh. Jadi memang dia benar-benar murni akunnya untuk memberikan manfaat. Ya sudah, dia bikin seperti itu. Tapi belum tentu juga selamat. Setannya nggak pernah tidur siang gitu ya. Ada udah nggak pakai akunnya, tapi dalam hatinya dia, ini akun Ana nih. Sama aja gitu loh. Mau pakai nama, yang penting tadi urusan hati ini memang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ala inna fil jasadi mudghah. Itu organ kalau baik semuanya jadi baik. Tapi kalau itu rusak, semua jadi rusak. Itu tadi, walaupun akunnya baik, tapi kalau hatinya nggak baik, ya nggak baik juga gitu loh. Ada seorang ustadz ya, yang anak minta sama dia, ayo ustadz, antum aktif di medsos ini tuh. Enggak, anak nggak mau terkenal biar antum aja. Masya Allah. Ya Allah ya. Padahal sebenarnya tetap kita harus memanfaatkan media sosial ini untuk dakwah.
Karena boleh jadi entah sekarang 90% warga Indonesia itu adanya di medsos. Betul. Dan mungkin kalau dulu orang itu mau nyampaikan ya harus naik mimbar. Iya benar. Kalau sekarang kan semua orang bisa di rumahnya, di atas ranjangnya, dimanapun dia berada. Maka nasihat Ana buat teman-teman yang punya akun ini, dia manfaatkan akunmu semaksimal mungkin untuk memberikan manfaat kepada orang. Karena sebagian hanya jadi konsumen. Kalau kita lihat ada akun yang pengikutnya 100 orang, tapi nggak pernah dia posting sesuatu pun. Dia hanya sebagai penikmat. Benar. Sayang, engkau punya 100 orang. Mungkin tadi kalau kita ada hafalan hadis ya teman-teman di Mishkatus Sunnah itu kan, seharusnya dia dapat satu hadis itu, engkau upload hadis itu, satu hadis itu. Jangan cuma jadi konsumen. Karena tadi orang-orang yang nggak bener aja mereka bikin konten. Kalau yang ngerti agama, yang paham agama, ini nggak mau bikin konten dengan alasan anak nggak mau terkenal seperti itu. Loh, antum nggak perlu terkenal. Jadi niatnya yang harus diperbaiki. Tapi bagaimana dari 100 follower antum itu, kalau ada satu saja yang baca, antum dapat pahala. Sebagaimana tuh orang-orang yang bikin konten yang buruk ya, mereka akan menanggung dosa-dosa orang yang disesatkan sama mereka. Loh, kenapa kita nggak berlomba-lomba? Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan orang-orang kafir, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang kafir aja berinfak gitu ya mereka. Kenapa kita enggak gitu loh? Maka nasihat Ana manfaatkan konten itu. Jangan hanya menjadi konsumen ya. Mungkin engkau bikin status, engkau bikin video pendek, mungkin yang nonton cuma 1 orang, nggak apa-apa. Karena engkau memang nggak cari follower, yang nonton 2 orang, sudah nggak apa-apa. Maka kalau bisa bikin akun udah tinggal, nggak usah dilihat lagi. Kadang-kadang kan Ana masih lihat Ustaz. Ini komentar orang, aduh kadang bikin sakit hati komentarnya orang. Itu udah nggak usah, karena kita membuat konten ini bukan untuk mereka, tapi untuk cari ridha Allah SWT. Jadi orang mau ngomong apapun, kita tetap sehat. Kalau enggak, tadi yang ada mentalnya sakit. Gitu Ustaz. Mungkin yang terakhir nih Ustaz. Ini kita pengen minta nasihat dari antum kepada kita semua. Ana izin ngopi dulu Ustaz ya. Bismillah. Untuk gimana sih kita nih bisa lebih melatih diri supaya selektif dalam mengkonsumsi konten-konten di sosial media atau bahkan memproduksi konten-konten di sosial media, apa nasihatnya? Subhanallah. Allah Azza wa Jalla mengatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan ajarin kalian. Jadi ada kondisi tadi orang-orang awam ini kan tadi nggak bisa memilih dan memilah kadang-kala. Dia ilmunya masih kurang. Maka yang pertama harus dilakukan adalah bagaimana dia bertakwa kepada Allah SWT. Supaya sama Allah dikasih itu. Apa ayatnya Ustaz? In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan ya. Ketika kalian bertakwa kepada Allah, Allah jadikan di kalian ini pembeda. Jadi orang tuh nanti bisa bedain gitu loh. Karena dia dibimbing sama Allah ya, bukan karena ilmunya dia, tapi karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam ketika ditanya tentang dosa, beliau mengatakan alaihi salatu wasallam, "Ma haka fi nafsika wa karihta an yattali 'alaihi nas" ya. Sesuatu yang enggak nyaman di hatimu dan kau enggak ingin orang lain tahu. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Istafti qalbak", tanyakan ke hatimu. Jadi orang tuh bertakwa sama Allah, insya Allah dikasih sama Allah kekuatan untuk ya nggak nyaman dia dengan konten ini seperti itu. Yang kedua, ini yang berkaitan dengan hatinya ya. Yang berkaitan dengan teknis ya, orang itu sekali lagi perlu bertanya. Ada banyak konten, momennya ada konten baru muncul atau ada akun baru muncul ya. Kok kayaknya enak ya. Maka di sini pentingnya setiap orang itu punya ustadz, punya guru. Jadi tidak menjadikan YouTube itu guru dia. Sebagaimana orang yang menjadikan kitab itu guru dia, banyak salah daripada benarnya. Karena kitab ini nggak bisa ditanya, nggak bisa. Maka tadi dengan adanya ustadz ya, tadi adanya
Mishkatus Sunnah mamanya ketika dia jadi tanya, Ustaz Afwan, Ustaz Ana mau tanya ini gimana seperti itu. Jangan sampai dia itu berjalan sendirian. Terus terang alhamdulillah Ustaz, Ana bergabung di STD ini Ana senang banget. Karena banyak ustaz-ustaz. Sehingga ketika Ana salah, itu ada yang negur. Ditegur Ustaz. Ana dipanggil sama mudir ya sama apa. Kayaknya konten ini kurang tepat. Aduh. Itu hapus. Orang kalau nggak punya ustaz, nggak punya guru, ya dia akan jalan. Bahkan dia ketika sudah banyak followernya dia merasa lebih baik dari ustadznya mungkin. Antum berapa sih ustaz follow? Aneh udah banyak tuh gitu. Itu berbahaya sekali Ustaz. Jadi paling tidak buat teman-teman yang jadi konten kreator ya, adapun yang suka nonton, ya tadi tetap harus bertanya ya. Ilmu itu perlu dimulai dari pertama. Jadi belajar ilmu kadang-kadang orang kalau nonton ini kan ilmunya ya nggak jelas. Dia yang seharusnya kelas 6 dia pelajari waktu kelas 1 gitu ya. Nggak bertahap gitu loh. Makanya pentingnya teman-teman ini ya mengikuti program-program yang ada ya untuk belajar dari awal, mulai dari rukun Islam dia pelajari, kemudian naik lagi, sehingga dengan itu selain ketakwaan dia dengan ilmu yang Allah berikan, dia semakin berhati-hati insyaallah itu Ustaz. Gitu. Dan ada doa Ustaz ya. Anak lupa ya. Yang doanya Allahumma Rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil fatiras samawati wal ard عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Artinya kita perlu terus berdoa. Kadang-kadang kita bingung gitu loh. Artinya masyarakat awam ini kan, ya Allah aku nggak tahu ya Allah gitu loh. Mau telepon ustadznya nggak bisa ditelepon. Gitu loh. Atau dia hidup di daerah yang memang nggak bisa dia mengakses komunikasi Ustaz, nggak bisa. Maka tadi sering berdoa mohon sama Allah SWT. Dan kalau dikasih guru yang bertakwa kepada Allah, ya berusaha untuk mendengarkan nasihatnya, mengikutinya ya, dan sambil terus belajar. Nggak ada ceritanya selesai belajar, anak jadi konten kreator udah nggak belajar lagi gitu kan. Insyaallah. Barakallahu fiikum. Ya, mungkin ya ini yang dari bisa kita tanyakan saja, dan mungkin kita nanti akan kasih kesempatan untuk teman-teman sekalian untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Insya Allah nanti akan dipandu teknisnya oleh MC. Kepada MC kami kembalikan. Baik, terima kasih kepada Dr. Syafi'i dan juga Pak Arya Bima. Masya Allah pemaparan yang luar biasa, diskusi yang sangat hangat di sore hari ini telah diberikan oleh Pak Syafi'i maupun oleh kedua moderator kita. Dan insya Allah kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di sore hari ini. Insya Allah kita akan membacakan pertanyaannya Ustadz. Ini insya Allah Ustadz Syafi'i bisa langsung jawab dan juga dibantu oleh Ustadz Syafi'i maupun Ustadz Arya Bima. Baik, pertanyaan pertama Ustadz. Banyak anak muda yang berkomentar ini hanya hiburan, tidak usah dibawa ke ranah agama. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Islam terhadap pemisahan antara hiburan dan nilai-nilai agama seperti ini? Barakallahu fiikum. Masya Allah Ustaz. Ini ada pertanyaan yang menarik Ustaz ya. Di mana anak-anak muda ini mengatakan, oh ini hiburan gitu loh, nggak usah dibawa ke ranah agama gitu ya, seperti itu. Iya. Sebenarnya kita hidup itu untuk apa sih? Itu yang kadang-kala banyak orang nggak paham kenapa dia hidup. Ya. Bahkan orang tuanya juga tidak pernah mengajarkan kepada dia kenapa dia hidup. Anak diajarin ilmu dunia, disekolahkan hanya untuk cari fulus ya. Sehingga ketika dia tumbuh besar yang ada dalam benak dia, ya fulus lagi. Maka perlu diingatkan kepada semuanya bahwasanya Allah menciptakan manusia itu tidak sia-sia. Allah menciptakan manusia ini ada masa hidupnya, dia nggak lama. Allah berikan segala fasilitas kepada kita. Ada hiburan yang diperbolehkan, ada hiburan yang tidak diperbolehkan. Hal yang mubah kalau kebanyakan berbahaya. Makanya kenapa kita ini kadang-kadang kalau dikasih tahu ini loh sunnah, lalu kita mengatakan kan cuma sunnah gitu ya.
Ketika ini makruh, yang seharusnya makruh itu ditinggalin ya. Mereka akan mengatakan kan cuma makruh. Akhirnya yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dikerjakan, yang mubah dibanyak-banyakin. Jadi apa kira-kira manusia ketika memperbanyak hal-hal yang mubah, lupa dengan hakikat dia diciptakan. Agama inilah yang membimbing, ngasih tahu engkau bakal meninggalkan dunia ini, ibumu nggak akan ikut. Tuh orang-orang yang bikin konten kreator itu juga tidak akan mengikutimu ke dalam kubur. Followermu nggak akan ikut ke dalam kubur, engkau hanya akan bersama dirimu dan amalanmu. Dan kita sudah melihat ya, kita sudah melihat orang-orang yang terkenal, kaya raya, kemudian mereka pergi meninggalkan dunia ini, nggak bawa apa-apa, la harta wala keluarga. Maka buat anak-anak muda ini ya perlu diberi kesadaran tentang kenapa dia hidup, yang insya Allah ketika dia sadar ya, silahkan kerjakan urusan dunia yang bermanfaat buat engkau. Jadi orang-orang sukses itu, mereka tidak hidup dengan hiburan, enggak. Mereka hidup dengan perjuangan. Sampai dikatakan oleh Ibnu Qayyim ya, ajma'atil uqala min kulli ummah. Semua orang-orang yang berakal sehat dari setiap umat, apapun agamanya, apapun sukunya, mereka bersepakat annan na'im la yudraku bin na'im. Bahwa kenikmatan itu tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Nggak bisa kenikmatan, kesuksesan diraih dengan hiburan, dengan ketawa-ketawa, nggak bisa. Wa man athara raha fatathu raha. Barang siapa yang lebih mengutamakan bersantai ria, dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Maka kita juga melihat ya, orang-orang, apa sih ada istilah crazy rich gitu. Oh iya. Apa terjemahannya? Kadang-kadang terjemahannya itu orang kaya gila, orang kaya raya, kaya banget ya, kayak melintir. Enggak. Yang kaya melintir itu nggak ada bikin konten. Antum lihat. Yang kaya melintir itu nggak ada bikin konten. Dia kerja. Sedangkan yang baru kaya ini yang ada, dia mau memperlihatkan mobilnya. Kadang-kadang kita melihatnya ada yang pura-pura di pesawat pribadi. Yang punya pesawatnya nggak pernah bikin konten. Yang numpang itu bikin konten. Makanya tadi yang perlu difahamkan bagaimana menumbuhkan kesadaran bahwasanya ya hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kau ingin sukses di dunia kita nggak bicara di akhirat ya, di dunia dulu, yang kau harus berjuang gitu. Apalagi di akhirat. Sedangkan kehidupan dunia ini hanya seperti setetes air saja, yang ketika kita mencelupkan tangan kita ke lautan. Ini buat teman-teman yang suka berendam di laut tuh, celupkan tuh tangannya, kemudian lihat kau tuh, ini dunia yang diperebutkan oleh 8 miliar manusia yang semua berebut untuk terkenal ya. Itu hanya tetesan yang ada di tangan. Sedangkan lautan itu adalah akhirat. Itu nggak berebut. Mereka seperti itu. Jadi buat teman-teman yang memisahkan dia, ini kan hiburan. Iya, boleh hiburan itu sedikit-sedikit orang ambil hiburan, istirahat sebentar. Tapi setelah itu berjuang. Makanya nggak ada orang kerja dari jam 7 sampai jam 4 tanpa istirahat. Tetap ada istirahat. Tapi setelah istirahat ngapain? Istirahat lagi? Ya enggak. Ini kan orang kalau sudah pegang HP, boleh jadi dari ba'dal isya sampai subuh dia terus dia hiburan. Terus kapan kerjanya? Maka ambil hiburan yang halal silahkan, tapi ya ditentukan waktunya. Umpamanya Anda mau istirahat, Anda mau lihat tadi ada tontonan yang mubah, silahkan. Mau media setengah jam, matikan. Taruh. Besok kau mau kerja, istirahat, tidur, ada sholat malam ya. Jangan kemudian semalaman sibuk dengan handphonenya, nonton sesuatu yang yang hanya menghilangkan masa depan dunia dia dan masa depan akhirat. Ya, seakan-akan nih yang memisahkan antara hiburan sama agama itu ingin membedakan atau memisahkan agama sama dunia gitu. Iya betul. Dunia agama nggak boleh ikut-ikut dalam urusan dunia. Padahal dunia ada ini karena agama. Betul. Kalau nggak ada agama, seperti binatang orang-orang itu. Seperti itu. Dan agama pun mengatur hiburan itu sendiri, saudara. Dan agama nggak kaku gitu, enggak. Bahkan hiburan Rasulullah sendiri kan sholat. Oh ya, itu kalau sudah tingkatan orang yang beriman itu akan mendapatkan kesantaian, rahat, nikmat ketika sholat. Kita kalau dengar azan,
Ini masih bermasalah dengan keimanannya. Dan betul, semua hiburan yang ada di dunia itu hiburan yang sementara. Tapi kalau sudah hiburannya di agama, engkau akan mendapatkan ketenangan. Seperti itu. Itu barakallahu fikum. Naam jamaah. Jawaban dari penanya yang bertanya di sore hari. Selanjutnya Ustadz, ada sebuah pertanyaan menarik. Saya dulu membuat video organisasi yang menggunakan musik Ustadz. Sekarang saya sudah tidak bisa menghapus video-video itu karena bukan bagian organisasi lagi. Apakah jika saya bertaubat, video tersebut masih menjadi dosa jariah bagi saya? Syukran jazakallahu khairan. Masya Allah Ustaz. Jadi untuk urusan yang dulu bikin konten-konten, ada konten-konten yang ada nilai yang tidak diperbolehkan misalnya, seperti konten dengan musik ya, atau mungkin ada aurat. Tapi konten itu bukan konten pribadi yang bisa dia hapus. Konten organisasi ya, seperti itu. Nah, kalau dia tobat, apa yang harus dia lakukan? Kalau dia bisa menghapus, harusnya dia menghapus ya. Cuma kadang-kala dihapus di sini, tapi di mana-mana sudah tersebar. Iya. Karena kita bisa menghapus yang di akun kita, tapi tidak bisa menghapus yang di akun orang. Yang disebarkan pakai WA, udah selesai. Makanya tadi orang harus berhati-hati memang. Ya tetap dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kalau dia bisa menghapus, dia menghapus. Kemudian kalau dia bisa kalau dia tidak bisa menghapus, dia paling tidak dia memberikan penjelasan ya. Memberikan penjelasan di akun dia. Ana minta maaf ya. Karena boleh jadi ada orang-orang yang terinspirasi dengan konten dia, gitu. Kontennya bagus, aduh. Kadang kan orang tanya kan, ini musiknya siapa ini? Siapa ini? Dia orang itu jadi tertarik ya. Gara-gara kita bikin, maka paling tidak orang yang bikin konten ini, ya menyampaikan, memberikan keterangan bahwa saya Ana minta maaf, konten-konten itu adalah konten yang Ana buat ketika Ana belum paham, Ana belum mengerti. Maka kepada umat Islam yang mungkin terinspirasi untuk membuat seperti itu, mohon bermuhasabah ya, mohon meninggalkan hal itu. Insya Allah dengan seperti itu mudah-mudahan cukup ya. Dan juga jangan berbangga dengan konten-konten yang nggak benar ya. Kadang-kadang orang dulu ini konten anak Ustaz, jangan. Artinya seharusnya dia menceritakan hal itu dengan penyesalan gitu. Karena memang kontennya sudah dinikmatin orang banyak. Maka ketika dia menceritakan, dia manfaatkan waktu menceritakan itu juga untuk mengajak orang bertobat, sebagaimana dia udah hijrah itu sudah ditinggalkan. Maaf. Karena Ana lihat ada seperti kalau dulu itu bintang film panas gitu di masa-masa belum konten pakai HP ya. Mereka dulu film di bioskop yang kemudian dia bertobat, yang sudah kemana-mana, seperti itu, auratnya dilihat oleh banyak orang. Maka di sini ketika dia bertobat, dia memberikan penjelasan dan mengajak orang untuk berhenti melakukan dosa itu, gitu ya. Bahwa yang dia lakukan adalah perbuatan dosa, jangan sampai menurut orang baik. Mungkin seperti itu. Barakallahu fikum. Wa fiikum barakallahu Ustaz. Baik Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir Ustaz, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.52. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Saya mau menanyakan bagaimana kalau kita mencari rezeki dengan menjadi konten kreator, apa hukumnya dan background apa yang diperbolehkan? Syukran jazakallahu. Nah, gimana Ustaz? Mencari rezeki menjadi konten kreator ya. Memang subhanallah Ustaz ya. Tanda-tanda kiamat ya. Taqarubul aswaq ya. Taqarubul aswaq ya. Ketika Ana baca sejarah pasar-pasar yang ada di masa jahiliyah, ada suk Ukab ya, suk Majinna, yang ternyata pasar itu pasar musiman Ustaz. Jadi hanya di musim haji ya, nanti tanggal berapa sampai tanggal berapa pasarnya di sini ya, nanti pindah ke sini. Kemudian di negeri kita, mungkin Ustaz ingat ya, ada pasar Senen, Jakarta, ada pasar Rebo. Dulu itu memang pasar itu hari Senin aja bukan. Nanti hari Rebo ya pindah nih pasarnya. Sarbo.
nanti ada pasar Minggu ya, pasar Minggu. Sekarang Ustaz, mall di mana-mana ya berdekatannya, dan ternyata pasarnya di sini. Jadi bukan berdekatan lagi, orang itu jualan Ustaz. Kan sekarang orang jualan dengan live ya. Iya, benar. Dengan live. Jadi berdekatan baik atas bawah, bawah atas, samping semua. Jadi kalau pertanyaannya bolehkah kita mencari rezeki dengan menjadi konten kreator? Ya boleh-boleh aja. Tapi perlu diperhatikan dari mana dia dapat fulusnya. Dari mana dia dapat fulusnya. Kalau dari iklan, apa istilahnya? Monetize itu ya perlu dilihat monetize-nya halal apa enggak gitu loh. Jangan kemudian, anak kan enggak urusan so. Kita ada urusan karena kita yang mengklik monetize itu. Kita yang menyetujui gitu loh. Monetize itu. Kalau monetize itu isinya kita bisa pilah-pilah, ahlan wa sahlan. Tapi kalau ternyata dia campur aduk ya, kadang-kala mengiklankan riba, mengiklankan macam-macam sudah, maka yang kita dapatkan juga sama seperti itu, bercampur halal haram. Makanya sebagian masyayikh mengatakan nggak boleh gitu ambil dari monetize itu. Tapi bisa dengan mungkin ada orang bikin akun yang berbayar, ada kan dia akun berbayar, umpamanya dia di situ ngajarin masak, tapi yang mau nonton itu harus bayar. Itu kan bisa kan halal buat dia seperti itu. Atau dari iklan yang memang sponsor ya, artinya endorsement gitu saudara. Endorsement gitu ya. Ini sponsornya STD Imam Syafi'i begitu kan. Artinya STD bayar dia ketika dia itu nggak masalah gitu, seperti itu. Mungkin buat teman-teman jadi konten kreator ya harus memilah-milah, dan sekali lagi perlu tanya dengan para ustadz, para guru, anak dari sini dapat duitnya gitu. Seperti kan kadang-kadang kalau masak-masak nanti tahu-tahu ada iklannya, apanya di sono. Jadi bukan iklan yang di monetize yang dari YouTube atau dari Facebook, dari mana, seperti itu. Nggak ada masalah sih ketika mau jadi konten kreator dan menjadikan itu salah satu ladang rizki, cari fulus ya, insya Allah. Terus tadi ada pertanyaan satunya, kok lupa? Ustaz, jadi pertanyaannya itu Ustaz, sama Ustaz, jadi bagaimana mencari dan backsound apa yang diperbolehkan? Oh, backsound ya, tadi bicara backsound ya. Karena memang kadang-kala saat konten ini kalau nggak ada backsoundnya itu kurang menarik, orang nggak seru, seperti itu ya. Ya backsound itu ya mungkin yang bisa dipakai, anak ingat dulu ketika kita di Madinah, Idaatul Qur'anil Karim. Ya, itu backsoundnya ada suara burung, ada suara air, suara angin ya. Seperti itu. Atau kalau pakai suara, orang pakai nasyid sekarang, maka harus dipastikan memang nasyidnya itu bebas dari musik gitu. Atau bebas dari meniru suara musik gitu. Nah, kadang-kala bukan musik tapi meniru suara musik gitu loh, seperti itu. Maka perlu dipastikan. Ada sekarang Anda lihat nasyid yang membaca apa ya, bait-bait syair yang isinya nasihat, isinya apa ya, seperti itu. Yang gayanya gaya orang Arab yang nggak melambai-lambai. Artinya paling tidak itu mungkin sebagai backsound, dan usahakan juga backsoundnya tidak lebih besar dari yang mau disampaikan. Jadi kadang-kadang orang itu jadi sibuk dengan backsoundnya ya. Ini juga anak ingin menyampaikan kepada teman-teman yang suka motong kajiannya para ustadz kemudian dikasih apa, nasyid atau apa, tolong bertakwa kepada Allah SWT. Niatmu apa sih membuat itu? Kemudian tadi ketika memberikan backsound itu, tolong benar-benar backsound yang diperbolehkan dalam agama. Kadang-kadang juga nggak perlu backsound, umpamanya cukup dengan suara angin, suara apa tadi yang mungkin menarik. Karena kadang-kadang backsoundnya jadi pengganti musik gitu Ustaz. Jadi kalau mereka pakai musik, kita pakai ini gitu. Nggak seperti itu. Barakallahu fiik. Seperti itu Ustaz kira-kira Ustaz. Nah, Ustaz, Masya Allah, syukran, jazakallah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga sekali lagi ini bisa menjawab pertanyaan dari penanya di sore hari ini, dan sekali lagi Ustaz, pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Syafiq, kepada moderator Ustaz Syafiq, dan juga Ustaz Arya yang telah menemani
talk show di sore hari ini yang sangat hangat sekali ya seluruh peserta yang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mewakili panitia meminta maaf apabila pertanyaan tidak bisa disampaikan satu persatu karena banyaknya pertanyaan dan terbatasnya waktu. Maka dari itu pertanyaan yang belum ditanyakan insya Allah akan dijawab langsung di media sosial mereka, yaitu di @nukta.lanfik dan juga atau @miskat. Ingin menyampaikan kembali bahwasanya di Nukta Lanfik akan ada program terbaru, yaitu kelas fikih tematis interaktif, yaitu program belajar fikih yang dikemas secara tematik dan fokus pada satu bahasan dalam satu periode. Kelas ini dirancang agar peserta bisa mendalami satu topik fikih secara menyeluruh, bertahap dan aplikatif sesuai kebutuhan sehari-hari. Nah, keunggulan dari kelas ini atau program ini adalah materi disusun secara sistematis dan mudah dipahami. Belajar ringan, cukup beberapa menit setiap hari, disertai kuis dan visual yang membantu pemahaman. Ada sesi interaktif juga nih, sesi interaktif mingguan untuk tanya jawab langsung dan juga bisa diikuti oleh siapa saja dan dari mana saja karena berbasis online. Itu untuk Nukta Lanfik. Dan juga Misbahus Sunnah ada juga nih programnya, yaitu program hafalan hadis berjenjang untuk berbagai kalangan serta belajar mustalah al-hadis dirancang untuk pemula agar lebih mengerti tentang istilah-istilah dasar dalam ilmu hadis. Nah, itu dia. Jangan lupa seluruh peserta untuk bisa follow akunnya @nukta.lanfix dan juga @miskatussunnah, daftar kelasnya, dan pantau kegiatan-kegiatan berikutnya. Dan selanjutnya, saya juga terima kasih kepada seluruh sponsor yang ikut membantu menyukseskan acara di sore hari ini. Di antaranya ada Zafira Luxury, Syar'i Keanggunanku, Syar'i Ketaatanku. Ada Madu Abdurrahman, Biru tanpa dicampur, Fresh tanpa diproses, Hobi Sedekah, dan juga Ditsi. Itulah beberapa sponsor yang ikut meramaikan dan juga menyukseskan acara di sore hari ini. Dan juga terima kasih kepada media partner, diantaranya ada Nasihat Project, ada Markas Mahabbatul Quran, Arabiah Widus, akhwatsalafiyah.id, bem.safwa Indonesia, Khaimah Al-Quran, Abdurrahman Al-Mansur, Jember Mengaji Official, dan juga Kajian Jogja. Dan sekali lagi terima kasih kembali kami ucapkan kepada seluruh panitia dan juga kepada seluruh hadirin yang ikut menyaksikan dan juga mengikuti acara talkshow di sore hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan juga manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau gitu, marilah kita tutup acara di sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di next event atau next talk show. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.